Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Bapak Profesor Insinyur Nizam, MSc, DIC, PhD. Yang kami hormati Rektor Universitas Borneo Tarakan, Bapak Profesor Dr. Adri Paton MSI. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Borneo Tarakan, Bapak Insinyur Adi Sutisno MP. Yang kami hormati Ketua LPPPM UBT, Ibu Dr. Ivi Fitriah, serta hadirin yang berbahagia. Acara webinar Universitas Borneo Tarakan dengan tema Implementasi Kampus Merdeka, Merdeka Belajar dan Dampaknya bagi Pembelajaran di Universitas Borneo Tarakan dilaksanakan melalui video conference Zoom meeting hari Senin tanggal 8 Juni 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa acara webinar UBT ini akan direcord oleh operator kami dan nantinya akan diupload ke YouTube melalui channel Universitas Borneo Tarakan. Dan juga selama acara webinar ini berlangsung, akan dipandu oleh moderator, yaitu Ketua PPM UBT, Ibu Dr. Ivi Fitriah. Baiklah, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Rektor Universitas Borneo Tarakan, kepada yang kami hormati Profesor Dr. Adri Paton MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Bapak Prof. Insinyur Nizam MSI, DXPSD. Yang terhormat para Wakil Rektor, khususnya Wakil Bintang 1, Pak Adi Sutisno, Wakil Rektor 3, Pak Jaya Bakri. Izin Pak Prof. Nizam, kami laporkan Wakil Rektor 2 kami tidak hadir karena dalam telekonferensi dengan pelaksanaan Latsar yang dilaksanakan LAN RI dan Pusdiklat Kemendikbud. Jadi yang terhormat PT yang juga selaku moderator, hadirin Civitas Akademika yang berbahagia. Yang pertama-tama tentunya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dirjen Dikti, Prof. Nizam yang telah berkenan untuk di sela-sela kesibukan Bapak, kami paham sekali Pak, banyak sekali. Tapi Bapak masih menyempatkan memberikan arahan pada webinar UBT, Kampus Merdeka Belajar dan dampaknya bagi pelajaran di Universitas Borneo Tarakan. Sekali lagi, terima kasih Pak. Dan pada kesempatan Pesan 5 apa? Pesan 5. harap dan bisa diikuti oleh Civitas Akademika agar supaya dari apa yang dijelaskan Prof. Nizam nanti selaku Dirjen Dikti itu akan memberikan kesepakatan, kesepahaman, persepsi bagaimana model kampus Merdeka Belajar yang akan kita lakukan. Dan kepada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama Rektor kami menyampaikan juga ucapan terima kasih Pak. Khususnya di selama Bapak memimpin, ada 3 program studi Pak yang sudah selesai kami dapatkan. Yang pertama Prodi Akuntansi, yang sudah pada proses penerimaannya juga akan kami terima pada penerimaan ini. Juga tentang Prodi S1 Kebidanan, Profesi dan Keperawatan Profesional. Sekali lagi, atas nama Rektor dan seluruh Civitas Akademika mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Bapak untuk peningkatan pengembangan prodi pada Universitas Borneo Tarakan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak memberikan atau menjadi narasumber dalam webinar ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Rektor Universitas Borneo Tarakan yang telah menyampaikan sambutannya. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya acara akan kami serahkan ke moderator. Kepada yang kami hormati Ibu Dr. Ivi Fitriah, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Fadli.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh peserta webinar pagi ini. Selamat pagi kepada Prof. Nizam yang telah berkenan untuk menjadi narasumber pada webinar pagi hari ini. Hari ini kami sebetulnya mengharapkan kehadiran sekitar 200 peserta, mungkin karena ada masalah dengan jaringan masih akan masuk setelah ini. Tema kita hari ini adalah implementasi Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, dan dampaknya bagi pembelajaran di Universitas Borneo Tarakan. Tentu saja narasumber kita yang berbahagia Prof. Nizam telah hadir. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya mungkin tidak perlu memperkenalkan karena waktu beliau sangat terbatas hari ini. Narasumber kita yang kedua nanti adalah Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik UBT, yaitu Bapak Insinyur Adi Sutrisno, Dr. Insinyur Adi Sutrisno. Sehingga untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Prof. Nizam untuk terus saja memberikan presentasi dan memberikan pencerahan kepada kami di UBT, yaitu kampus yang masih baru, Prof, sehingga masih sangat memerlukan sekali arahan dan juga pencerahan mengenai kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini. Terima kasih. Silakan, Prof. Baik, terima kasih, moderator. Yang saya hormati Bapak Rektor UBT, Prof. Tripaton, rekan-rekan Sivitas Akademika UBT yang berbahagia, adik-adik mahasiswa, rekan-rekan dosen, dan seluruh hadirin peserta webinar pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur alhamdulillah pagi ini bisa bersilaturahmi dengan Pak Rektor dan Ibu Bapak sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua beroleh rahmat dan hidayah Allah SWT setelah kita melewati Ramadan. Dan mudah-mudahan meningkat ketakwaan kita. Pada kesempatan ini, pertama-tama saya tentu mohon maaf lahir batin, mumpung masih suasana Syawalan, dan marilah kita semua bertekad untuk betul-betul memperoleh Syawal, peningkatan diri kita dari sebelumnya menjadi lebih baik lagi. Izinkan saya berbagi layar, screen. Baik, Prof. Sudah bisa dilihat? Ya, sudah, Prof. Sudah, Prof. Baik, terima kasih. Jadi, kita saat ini sedang memasuki atau berhadapan dengan satu kondisi yang kita kenal dengan disrupsi yang sangat dahsyat yang datang dari COVID-19. Di awal abad 21 ini kita mengenal era VUCA, vulnerable, uncertain, kompleks, ambigu, dan kita dihadapkan pada VUCA yang senyatanya yaitu pandemi COVID-19 ini. Saat ini semua orang tidak pandang kaya, tidak pandang miskin, tidak pandang pandai, tidak pandang yang belum bersekolah, semua terdampak oleh pandemi ini. Tidak hanya kesehatannya, tapi juga ekonomi, sosial, budaya. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kita lihat negara adidaya sekalipun kewalahan menghadapi pandemi ini. Sekarang jumlah orang tertular di Amerika sampai lebih dari 1 juta orang, dan yang meninggal sudah lebih dari 100.000 orang. Negara seadidaya Amerika pun takluk oleh pandemi COVID-19 ini. Ini adalah gambaran bagaimana kita menghadapi suatu disrupsi yang maha dahsyat. Nah, dalam kondisi semacam itu, alhamdulillah kita mampu untuk melakukan transformasi. Jadi kalau kita mengambil hikmah di balik pandemi, jadi di dalam setiap kesulitan selalu ada banyak kemudahan-kemudahan baru yang ada di balik musibah atau bahaya yang kita hadapi. Itu selalu banyak di baliknya itu hikmah-hikmah yang banyak. Nah, tinggal bagaimana kepandaian kita, kearifan kita untuk mengambil hikmah yang banyak tadi. Nah, selama masa pandemi ini kita melihat transformasi yang luar biasa sekali dari rekan-rekan dosen, dari rekan-rekan tendik. Selama 20 tahun
saya berkiprah di bidang pendidikan tinggi di awal tahun 2000-an, itu kita dorong perguruan tinggi untuk memanfaatkan teknologi melalui apa yang waktu itu kita kembangkan namanya Global Development Learning Network dengan 3 sentra, yaitu UNRI, UI, dan UNHAS untuk berbagi teknologi, kemudian berkembang menjadi Inherent Indonesia Higher Education Research Network. Terakhir waktu itu sampai 300 perguruan tinggi bergabung melalui Inherent itu untuk berbagi kuliah melalui daring, berbagi modul melalui daring, dan berbagai video conference. Tetapi penggunaannya amat sangat sedikit. Sampai saya pindah dari pendidikan tinggi di tahun 2013, itu baru sekitar 280-an perguruan tinggi yang memanfaatkan daring, pembelajaran daring. Dan tiba-tiba oleh pandemi ini, 4.000 perguruan tinggi kita dari Sabang sampai Merauke, 300.000 dosen kita dari Sabang sampai Merauke melakukan pembelajaran daring dengan segala keterbatasan, dengan segala keterbata-bataan, tetapi alhamdulillah kita bisa melaluinya. Jadi ini adalah satu blessing in disguise. Tiba-tiba kita melihat teknologi, dan seperti pagi ini kita bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan sekalian secara sangat murah, cost efisien melalui daring ini. Selama pembelajaran dari rumah sejak tanggal 9 Maret 2020, surat edaran Mas Menteri, sebulan kemudian saya cek itu sekitar 98% perguruan tinggi melakukan pembelajaran dari rumah. Dan sebetulnya pembelajaran dari rumah itu tidak hanya pembelajaran daring. Berbagai macam model pembelajaran bisa kita lakukan, terutama dengan konsep Merdeka Belajar yang sudah diluncurkan sebelumnya. Misalnya di sini saya ambil 4 di antaranya. Pertama tentu pembelajaran daring. Ini bisa dari kampus sendiri maupun lintas kampus. Kita yang aspek 2 ini belum kita eksplorasi secara baik. Semua dosen berupaya untuk memindahkan ruang kelasnya ke dalam daring. Modulnya ya sama dengan pembelajaran biasa, hanya dipindahkan kalau biasanya ke layar di kelas, sekarang layar di komputer. Belum memanfaatkan lintas perguruan tinggi atau sumber-sumber pembelajaran yang banyak. Kemudian yang kedua, proyek mandiri. Ini bisa pengembangan alat-alat kesehatan, kajian pandemi, kajian respons sosial ekonomi, dan sebagainya. Nanti kita bahas. Yang ketiga, program relawan kemanusiaan. Tentu pada saat seperti ini, kehadiran mahasiswa, kehadiran perguruan tinggi untuk ikut memitigasi pandemi sangat penting. Kemudian yang keempat, penelitian bersama dosen dan para peneliti. Justru selama pandemi ini, luar biasa sekali energi dari rekan-rekan dosen dalam waktu 2 bulan kemarin, itu saya kompilasi lebih dari 1.000 inovasi dan invensi dihasilkan oleh dosen-dosen kita bersama dengan adik-adik mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu adalah keragaman pembelajaran dari rumah dengan memanfaatkan konsep kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Pembelajaran daring ini pada awal April itu sekitar 244 perguruan tinggi memanfaatkan SPADA, laman pembelajaran daring kita, platform pembelajaran daring kita, untuk berbagi modul. Lebih dari 3.000 modul telah di-upload dan bisa diakses secara luas, secara publik, free, oleh perguruan tinggi. Kita juga menyiapkan 2 learning management system di SPADA. Yang pertama adalah berbasiskan Moodle, yang kedua berbasiskan Google Classroom, dan itu bisa diakses, dimanfaatkan oleh perguruan tinggi secara cuma-cuma. Jadi bagi perguruan tinggi yang belum siap dengan manajemen sistem, bisa memanfaatkan baik Moodle maupun Google Classroom secara cuma-cuma. Dan pembelajaran daring ini sebenarnya tidak harus dari kampus sendiri. Mahasiswa bisa kita minta untuk mengambil modul atau mengikuti perkuliahan di Coursera, atau Udemy, atau Indonesia X, edX, maupun MOOCs yang lain. Ya, sebagian besar tidak berbayar kecuali yang membutuhkan sertifikat. Kalau mau mendapatkan sertifikat baru membayar, ada yang $100, ada yang $200, dan sebagainya. Jadi ini terbuka luas bagi dosen dan mahasiswa untuk
secara kreatif memanfaatkan modul-modul pembelajaran yang sudah tersedia di banyak platform daring maupun dari YouTube dan sebagainya. Kemudian Universitas Terbuka, ini tentu banyak sekali ribuan modul yang siap di Universitas Terbuka, itu bisa kita kerjasamakan dengan teman-teman Universitas Terbuka dan mereka sangat welcome, sangat terbuka untuk kerjasama dengan kita semua. Sepada Indonesia, ini platform berbagi kita secara nasional, dan ini adalah platform-platform yang bisa kita manfaatkan selama pandemi ini. Jadi tidak harus setiap dosen membuat sendiri modulnya. Kadang-kadang karena terpepet waktu, ya modulnya tidak optimal. Padahal banyak sekali modul-modul yang sangat bagus yang ada di platform yang sudah siap tadi. Nah, ini mari kita manfaatkan untuk di semester depan bisa kita lebih optimal memanfaatkan sumber belajar yang kaya tadi. Pada dasarnya adalah platform untuk berbagi, platform untuk bekerja sama, berkolaborasi antar perguruan tinggi untuk bisa diakses oleh mahasiswa, dosen, perguruan tinggi maupun oleh masyarakat luas. Sifatnya adalah open access, materi terbuka, open courses, dan basisnya daring. Yang kedua adalah program kemanusiaan. Ini bisa banyak sekali kegiatan kemanusiaan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, dibimbing oleh dosen, diakui sebagai SKS. Yang jelas, misalnya mahasiswa kedokteran, mereka bisa mendapatkan penugasan sebagai relawan kesehatan untuk membantu tracing, untuk membantu call center, untuk membantu layanan konseling, konsultasi masyarakat, tentu berbasis daring, dan didampingi oleh dosen, mereka bisa mendapatkan SKS sesuai dengan kompetensi yang diperoleh selama menjadi relawan tadi. Misalnya untuk relawan kedokteran, itu teman-teman dari UI sudah menyiapkan modulnya, jadi ketika mahasiswa itu menjadi relawan kesehatan, sekaligus mereka belajar tentang epidemiologi, langsung di lapangan, langsung melihat bagaimana teori epidemiologi itu terjadi dan harus diatasi pada saat yang bersamaan. Belajar tentang komunikasi dengan pasien secara daring, belajar tentang empati, soft skill-nya, belajar tentang jiwa kemanusiaan, jiwa menolong, dan sebagainya, itu tertuang di dalam modul pembelajaran melalui kegiatan kemanusiaan. Demikian pula mahasiswa dari Fakultas Teknik, ilmu sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Masing-masing sangat bisa menjalankan perannya sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan keilmuannya untuk membantu mempercepat mitigasi pandemi ini. KKN masa pandemi ini, banyak perguruan tinggi yang sudah melaksanakannya, karena mahasiswa pulang kampung di daerahnya masing-masing, mereka bisa menjadi agen untuk mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat, membantu untuk pemulihan ekonomi, membantu untuk ketahanan pangan, dan sebagainya. Jadi program-program kemanusiaan ini sangat bisa kita lakukan, meskipun nomor satu tetap harus aspek kesehatan dan keselamatan mahasiswa jadi yang utama, tetap harus yang utama. Ini contoh mobilisasi relawan mahasiswa kesehatan. Ini waktu kira-kira pertengahan Maret kita lakukan mobilisasi relawan mahasiswa karena kita waktu itu sudah khawatir dengan pola penyebaran pandemi ini sehingga kita perlu mengerahkan tenaga kesehatan. Dalam waktu 3 hari telah 15.000 mahasiswa, relawan mahasiswa kedokteran dan keperawatan dan sebagainya mendaftar. Ini luar biasa sekali semangat bela bangsa dari adik-adik mahasiswa. Saya sungguh-sungguh terharu dengan antusiasme mereka, sehingga 3 hari kita tutup karena sudah 15.000 relawan mendaftar. Dan ini kemudian kita lakukan pelatihan 3 hari full oleh WHO, oleh Kemenkes, oleh dokter-dokter spesialis, full 3 hari dari pagi sampai sore, diikuti oleh 15.000 relawan. Mungkin ini pelatihan terbesar di dunia, diikuti 15.000 mahasiswa, semua ikut dari sampai sore. Saya cek beberapa kali masuk keluar dari tempat pembelajaran, itu luar biasa sekali, semua mengikuti secara daring. Baik yang interaktif langsung maupun yang mengikuti secara live streaming.
semua bisa bertanya, meskipun yang ikut live streaming juga bisa berkirim pertanyaannya melalui teks. Kemudian penerjunan relawan tersebut yang sudah boleh praktek, yang sudah dokter koas, mereka membantu di Wisma Atlet, kemudian melayani call center di Kemenkes, dan yang lain kita sebar ke 6 wilayah IT, artinya dari Sabang sampai Merauke, 34 provinsi, untuk melakukan komunikasi, informasi, edukasi, program-program promotif, preventif, dan tracing secara daring, screening secara daring, maupun pendampingan masyarakat secara daring. Nah, dan kegiatan itu kita boboti sesuai dengan SKS, sesuai dengan kompetensi yang diperoleh selama pembelajaran sebagai relawan tadi. Ini adalah platform di nasional, jadi relawan.kemdikbud.go.id yang bisa diakses oleh publik. Nanti masyarakat bisa masuk ke laman ini, kemudian melakukan self tracing, tapi di ujungnya nanti ketemu mahasiswa yang kemudian akan membimbing, memberikan arahan, memberikan konseling, sehingga masyarakat akan lebih tenang dan tahu apa yang harus dilakukan. Relawan kemanusiaan ini juga luar biasa sekali dilakukan oleh teman-teman di perguruan tinggi, menggerakkan mahasiswa, membuat hand sanitizer, membuat desinfektan, melakukan sterilisasi ruang-ruang umum, ruang-ruang publik, fasum, fasos, sekolah-sekolah. Ini di Maret dulu itu banyak pasar-pasar sekolah yang masih buka, semua didisinfeksi secara rutin, kantor-kantor polisi dan sebagainya. Dan ini adalah aktivitas yang luar biasa sekali, bagian dari pembelajaran, bagian dari pendidikan, karena tidak hanya sekedar mereka bisa mempraktekkan ilmu teknik kimianya, tapi juga menggunakan ilmunya itu untuk kemaslahatan masyarakat luas. Jadi membangun soft skill, empati, dan mewujudkan kompetensi itu di dalam praktek nyata. Membuat APD sesuai dengan standar WHO, membuat masker, dan itu semua bisa kita hargai dengan SKS. Paling minimum bisa kita setarakan dengan KKN misalnya, 3 SKS. Atau kegiatan yang sesuai dengan kompetensinya, seperti tadi misalnya tentang membuat bahan-bahan kimia, itu tentu bisa disetarakan dengan praktikum, disetarakan dengan kegiatan perkuliahan yang cocok. Nah, ini juga menarik. Sekarang ini kita sedang menghadapi pandemi yang menurunkan kegiatan ekonomi secara nasional. Nah, mahasiswa yang sekarang tinggal di kampung halamannya masing-masing, bisa kita tugasi misalnya mahasiswa pertanian untuk membantu memperkuat ketahanan pangan kita di sumber-sumber pangan kita. Bisa kita minta untuk berkebun di halaman rumahnya, bercocok tanam dan sebagainya. Ini tentu dampaknya tidak hanya pada kompetensi mereka. Kalau selama ini mereka belajar tentang pertanian di ruang kelas, dari papan tulis, sekarang justru di lapangan. Mereka bisa belajar tentang ilmu tanah, tentang hama, tentang segala sesuatunya, dengan dibimbing oleh dosennya, tentu kompetensinya tetap akan terjaga, sekaligus mereka memberikan solusi untuk menjaga ketahanan pangan kita di masa pandemi ini. Nah, ini bisa kita gerakkan, mulai dari tadi, membuat kompos, membuat kebun-kebun di halamannya sendiri, membantu masyarakat petani untuk melakukan penyuluhan dan intensifikasi pertanian dan sebagainya. Banyak sekali ilmu pengetahuan yang bisa langsung dipraktikkan oleh mahasiswa, dibimbing oleh dosennya, dan itu bisa kita SKS-kan sesuai dengan jam kegiatan mereka selama mengikuti kegiatan tersebut. Proyek mandiri ini juga begitu, bisa mahasiswa membuat sesuatu, kemudian dimanfaatkan untuk mitigasi pandemi, mulai dari face shield, hand washer yang portable, dan sebagainya. Jadi proyek-proyek mandiri ini sangat banyak. Dalam waktu 2 bulan kemarin itu kalau kita hitung jumlah desinfektan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi ini mungkin sama dengan yang diproduksi oleh industri-industri desinfektan. Demikian pula dengan masker, APD, face shield. Sekarang ini sudah puluhan ribu face shield yang dihasilkan oleh adik-adik mahasiswa melalui proyek-proyek mandiri dan dibagikan ke
garda depan mitigasi pandemi, yaitu ke teman-teman yang bekerja di rumah sakit, di layanan-layanan kesehatan yang lain. Nah, ini semua bisa kita akui sebagai SKS sesuai dengan jam yang mereka manfaatkan, yang mereka spend untuk melakukan kegiatan tersebut, dan selalu dibimbing oleh dosennya. Membantu dosen di dalam melakukan penelitian. Selama 2-3 bulan terakhir kemarin ini, produktivitas dosen-dosen kita luar biasa sekali. Jauh lebih banyak dibandingkan dengan jadi ini blessing in disguise. Alat-alat kesehatan yang tadinya tidak terpikir bisa kita buat sendiri, itu ternyata bisa kita hasilkan. Kalau selama ini 95% alat-alat kesehatan dan obat-obatan kita itu impor, ternyata dengan kondisi the power of kepepet ini, justru kita sangat luar biasa sekali. Ini salah satunya ventilator, itu teknologi yang di dalam kesehatan termasuk sangat canggih. Itu dihasilkan oleh teman-teman kita. Mulai dari face shield, APD tadi, hand sanitizer, sterilisasi, desinfeksi, filter udara. Ketika di akhir Maret dulu kita kesulitan mencari HEPA, filter untuk di rumah sakit, dan teman-teman dengan kreativitasnya merubah filter air menjadi filter udara, dan bisa dimanfaatkan di kamar-kamar isolasi dan sebagainya. Artificial intelligence juga pemanfaatan AI untuk men-trace penyebaran epidemi pandemi dari COVID-19 ini, bagaimana penularan dari satu orang ke orang yang lain, dan klaster-klaster baru yang lahir dari situ, itu tertelusur dengan memanfaatkan artificial intelligence. Juga penggunaan artificial intelligence untuk membaca image dari ronsen, dari CT scan, untuk memastikan pasien itu stage sakitnya seperti apa, untuk bisa diambil treatment yang tepat. Berbagai temuan juga dihasilkan, luar biasa sekali. Dalam 1 bulan itu kita berhasil mengembangkan rapid test berbasiskan serum IgM-IgG dengan harga yang hanya 1/5 dari harga termurah yang ada di lapangan. Ini riset yang dadakan oleh teman-teman dari Gajah Mada, Hepatika, dan Erlangga. Dalam waktu 2 bulan sudah dihasilkan rapid test ini. Demikian pula dengan PCR, dihasilkan metode baru, RT-LAMP ini juga seperti PCR, tetapi lebih simpel dan cepat. Ini juga dihasilkan oleh dosen bersama adik-adik mahasiswa dalam waktu yang relatif singkat. Membuat UV sterilizer untuk sterilisasi alat-alat APD yang sangat dibutuhkan. Ini bisa dihasilkan dalam waktu singkat dan dengan harga yang sangat murah. Robot nurse, teman-teman ITS, UNER membuat robot nurse yang bisa menggantikan 3 nurse oleh 1 robot. Swab chamber, VTM, kontainer untuk virus itu ternyata kita masih impor. Dan ternyata teman-teman bisa membuatnya, dan puluhan ribu yang sudah dibuat oleh teman-teman farmasi dan dibagikan ke rumah sakit dan pusat-pusat pengujian COVID-19. Ini yang tadi saya sampaikan, ventilator ini dalam waktu 2 bulan itu lebih dari belasan ventilator yang dihasilkan, prototipe, dan sudah lolos sertifikasi oleh Kementerian Kesehatan, dan beberapa sudah selesai uji klinis, beberapa masih dalam uji klinis, mulai dari yang CPAP yang relatif simple, sampai ke yang SIMV yang untuk ICU. Ya, ini sangat kompleks, dan itu dikembangkan dari softwarenya, hardwarenya, komponennya, sampai menjadi ventilator. Saya sendiri juga sampai setengahnya nggak percaya, teman-teman di Fakultas Teknik ketika saya minta untuk membuat itu, ternyata mereka bisa mewujudkannya dalam waktu 1 bulan sudah jadi prototipenya, dan penyempurnaan 2 bulan sudah dilakukan uji klinis. Dan itu langsung dihilirkan ke industri. Dan sinergi antara perguruan tinggi dan industri itu justru terjadi selama pandemi ini dengan sangat luar biasa sekali, sampai ke produk. Sebelumnya selalu hanya sampai ke prototipe. Dan itu prinsip belajar yang kita implementasikan secara konkret, secara nyata.
Pembelajaran yang kita peroleh dari pandemi ini, kita melihat bagaimana adaptasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini terjadi dengan sangat cepat, dipaksa oleh the power of kepepet, the power of COVID-19. Kemudian work from home ini ternyata juga tidak kalah produktif dengan work at the office. Tadi saya sampaikan di dalam penelitian misalnya produk-produk yang dihasilkan oleh perguruan tinggi itu ribuan. Kita kompilasi di awal Mei dulu itu sudah lebih dari 1.000 yang kemudian diluncurkan oleh Pak Menristek pada saat Hari Kebangkitan Nasional dan sebagai kebangkitan teknologi, dan itu 99% adalah karya dari perguruan tinggi. Luar biasa sekali yang dihasilkan oleh teman-teman perguruan tinggi. Demikian pula dengan publikasi. Selama masa pandemi ini, publikasi teman-teman dosen bukannya menurun, tapi justru meningkat signifikan sekali. Nah, energi kreatif dan positif ini yang sangat luar biasa ini harus kita maintain, kita pertahankan sampai pasca pandemi dalam kondisi normal baru maupun kondisi normal nanti itu perlu kita pertahankan dan kita tingkatkan. Tentu kalau pada saat ini kita misalnya saya lihat teman-teman di fakultas itu ketika membuat peralatan itu harus menjaga jarak, tidak boleh banyak orang di dalam laboratorium, toh bisa dihasilkan karya yang luar biasa sekali. Ketika nanti kondisi sudah lebih aman, tentu produktivitasnya bisa lebih tinggi lagi. Jadi kita sudah menunjukkan bahwa kita bisa untuk membangun teknologi merah putih. Ini saatnya untuk kita betul-betul bangkit. Jadi kalau tadi saya katakan di awal bahwa dalam setiap kesusahan itu banyak sekali kemudahan-kemudahan baru yang terbuka kalau melihat peluang. Jadi setiap tantangan itu di balik itu ada banyak sekali peluang. Kalau kita jeli melihat peluang itu, maka kita akan bisa memanfaatkan kondisi pandemi ini sebagai springboard, sebagai lompatan untuk kita melompat menjadi Indonesia yang lebih maju dengan teknologi merah putih. Semangat gotong royong dan kerjasama untuk meringankan beban selama pandemi ini juga luar biasa sekali. Apresiasi untuk Pak Rektor yang sudah sangat peduli dengan mahasiswa, dan juga dukungan dari masyarakat yang sangat luas. Saya sebagai Pendidikan Fakultas Teknik itu dalam waktu 1 bulan kita mobilisasi pendanaan dari filantropi, dari alumni dan sebagainya, itu terkumpul sampai lebih dari 2 miliar untuk membantu logistik mahasiswa, membelikan pulsa, dan bahkan berlebih sehingga kita bagikan juga ke masyarakat sekitar logistik, baik untuk karena banyak yang masih tinggal di kosnya sementara mereka kesulitan untuk mendapatkan bahan pangan. Dan kerjasama ini harus kita dorong dan kita bangkitkan terus. Adik-adik mahasiswa saling berbagi. Ini saya sampai terharu sekali bagaimana mereka berbagi pulsa misalnya, yang tinggal dalam satu kos atau asrama dari orang tua yang berkemampuan. Pulsanya dibagi, sharing dengan temannya yang kirimannya belum datang. Nah, ini satu hal yang mengharukan, mereka berbagi bahan makanan dan sebagainya. Semangat ini harus kita bangkitkan, bukan justru sebaliknya kita merasa kalah oleh pandemi ini, hanya berkeluh kesah dan tidak memberikan solusi. Praktek baik ini harus kita jaga pasca COVID-19. Menuju normal baru, kita harus mempertahankan pemanfaatan teknologi pembelajaran yang menjadi pintu untuk membuka cakrawala baru pendidikan tinggi ke depan, baik dari sumber belajarnya, delivery-nya maupun kolaborasi yang bisa terjadi melalui teknologi ini. Setiap hari saya paling tidak 2-3 kali webinar, di samping 5-6 kali rapat dengan berbagai pihak. Ini kita berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan sangat mudah. Hari Sabtu kemarin, saya sebagai Ketua Forum Dekan Teknik Indonesia melakukan webinar diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta dari Sabang sampai Merauke. Dekan-dekan Fakultas Teknik, mahasiswa, dosen bisa ikut mendengarkan kuliah dari Menteri Perhubungan misalnya. Ini adalah sesuatu yang tidak terbayang pada kondisi normal. Jadi kita bisa memperkaya ruang kelas kita melalui daring ini menjadi ruang belajar Nusantara. Kemudian dari angket yang kita bagikan ke mahasiswa dengan respons sekitar 237.000 responden,
itu mengatakan meskipun pembelajaran daring lumayan efektif untuk bisa menyampaikan pembelajaran, tetapi 90% masih mengatakan pembelajaran fisik masih lebih baik. Nah, ini memang kita harus blending antara fisik dan daring. Tidak mungkin kita nanti semuanya daring. Jadi daring sebagai pemerkaya pembelajaran, tapi tidak bisa menggantikan seluruh proses pendidikan. Transformasi peran dosen sebagai co-pilot di dalam penjelajahan pendidikan dan pengembangan potensi mahasiswa ini sangat penting. Bagaimana kreativitas dosen justru memanfaatkan masa pandemi ini untuk membangun kompetensi sesungguhnya dari mahasiswa. Jadi saya berikan contoh dalam konsep Merdeka Belajar in Action tadi. Jadi kita bisa mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pertama bisa melakukan pembelajaran daring lintas prodi. Mahasiswa teknik mengambil mata pelajaran tentang komunikasi dari Visipol, mengambil mata pelajaran ekonomi dari FEB, tentang bisnis dari FEB, tentang marketing dan sebagainya. Maupun lintas perguruan tinggi, tidak harus setiap dosen itu menyiapkan modulnya sendiri. Oh, saya punya teman-teman saya di sana kayaknya modulnya bagus sekali, saya kontak dosen di sana, kita berbagi mata kuliah, kita berbagi sharing perkuliahan, sharing modul dan sebagainya. Kedua, program kemanusiaan. Ini kita bisa mempercepat mitigasi pandemi untuk meningkatkan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan budaya, dan sebagainya, melalui mahasiswa dengan program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di tempat tinggalnya masing-masing, di kampungnya, di desanya, untuk menjadi agen perubahan, membawa pesan-pesan perilaku hidup bersih dan sehat, membawa pesan-pesan tatanan kehidupan baru yang lebih produktif, yang lebih sehat, yang lebih ramah terhadap alam semesta. Penelitian bersama dosen sangat mungkin bisa kita lakukan dan banyak sekali ruang-ruang kreativitas yang lain yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan mahasiswa, dosen, lintas prodi, lintas perguruan tinggi. Pembelajaran daring yang mungkin masih akan menjadi modalitas kita sampai semester depan ini, perlu kita tingkatkan mutunya. Kalau selama ini kita ya dadakan hanya memindahkan ruang kelas ke layar, tentu semester ke depan harus lebih baik. Nah, kami sudah menyiapkan pelatihan untuk pemanfaatan teknologi pembelajaran bagi dosen, teknik, dan mahasiswa, supaya nanti misalnya bagaimana memanfaatkan moda sinkronus secara efisien, yang murah, bagaimana asinkronus, bagaimana menggunakan learning management system, bagaimana melakukan assessment, bagaimana memanfaatkan teknologi pembelajaran yang banyak sekali. Nah, ini semua akan sedang kita siapkan, dan insya Allah nanti pertengahan Juni akan segera kita lakukan untuk upgrading bagi rekan-rekan dosen yang membutuhkan. Kita saling berbagi pengalaman, saling berbagi pengetahuan. Kita lakukan persiapan, perbaikan, dan peningkatan modul pembelajaran kita untuk pembelajaran daring di semester depan. Ini kira-kira arahan dari kami ya, Dikti, untuk ke depan ini moda pembelajaran daring sampai akhir semester ini sebagai default-nya. Kecuali kondisi nanti sudah dinyatakan oleh gugus tugas sebagai aman untuk dilakukan interaksi yang lebih fisikal. Selama belum ada kondisi seperti itu, maka kita akan lebih banyak melakukan pembelajaran daring. Kecuali untuk zona hijau. Nah, zona hijau ini bukan berarti ada seperti persepsi kita, tapi sesuai dengan definisi dari gugus tugas. Zona hijau menurut gugus tugas adalah daerah yang dari awal sampai sekarang belum ditemukan satupun kasus COVID-19. Itu adalah zona hijau. Nah, kalau kampus berada di zona hijau, mahasiswanya berada di zona hijau, maka dapat dilakukan pembukaan kampus dengan protokol new normal. Protokol new normal itu tetap menjaga jarak, tetap memakai masker, yang demam tidak boleh masuk kuliah, ada termometer untuk memastikan tidak demam, ada tempat cuci tangan, jadi perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga jarak dan seterusnya itu tetap kita berlakukan meskipun zona hijau. Untuk zona yang lain, default-nya adalah pembelajaran daring.
Tapi program-program yang terkait dengan pemenuhan kompetensi dan kelulusan mahasiswa ini diprioritaskan. Misalnya praktikum. Praktikum kita dorong ke jadwalnya ke akhir semester. Atau dan itu pun wajib untuk tetap mengatur jarak, menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, menggunakan pelindung muka. Jadi tetap protokol keselamatan dan kesehatan kita gunakan secara ketat. Untuk lulusan mahasiswa, misalnya mahasiswa yang sedang tugas akhir di laboratorium, ini kita prioritaskan, tetapi sekali lagi protokol yang ketat. Jadi kita tetap harus menjaga dan memastikan kampus tidak menjadi sumber penularan baru, tidak menjadi klaster baru. Jadi kunci nomor 1, kampus tidak boleh menjadi klaster baru. Jadi demikian untuk persiapan new normal. Kita sudah membuktikan bisa melewati pandemi ini 3 bulan. Kita akan melakukan menjadi lebih baik lagi karena kita sudah membuktikan bahwa kita bisa melakukannya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan pada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Prof. Nizam atas pencerahannya kepada kami. Sangat berguna sekali dan banyak hal baru yang sebelumnya belum kami ketahui. Ini sudah bisa memberikan jawaban atas banyak pertanyaan yang sudah masuk kepada kami sebelum ini. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan dulu sebentar apa yang akan UBT lakukan dalam kebijakan Kampus Merdeka Belajar ini. Mungkin nanti kami akan memohon juga tanggapan dari Prof. Nizam tentang apa yang dilakukan OBT ini sudah betul atau tidak dari Pak Wakil Rektor 1, yaitu Pak Adi Sutrisno. Saya persilahkan kepada Pak Adi Sutrisno untuk memberikan pencerahannya kepada kami. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Dirjen Pendidikan Tinggi, Prof. Nizam. Yang saya hormati juga Bapak Rektor, Pak Profesor Ardi Paton, serta yang saya hormati juga adalah seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Borneo dan seluruh dosen. Tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Dirjen bagaimana implementasi Merdeka Belajar yang dikaitkan dengan kasus COVID-19 dan praktek-praktek baiknya juga sudah sangat jelas dan sangat tergambar. Bahkan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi juga sebagian besar sudah kita laksanakan di kampus kita. Hanya saja kita belum didukung oleh kebijakan-kebijakan yang settle. Artinya kita selalu sementara ini mengikuti kebijakan yang berupa surat edaran yang dalam hal ini ada kendala juga. Misalnya ketika kita mengkonversi atau menyetarakan SKS, kita masih terkendala dengan pedoman pendidikan yang kita miliki. Seperti itu. Oleh karenanya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bagaimana sih harusnya kita mempersiapkan kebijakan yang terkait dengan implementasi Merdeka Belajar ini agar secara legal memang bisa diakui. Untuk itu saya mulai dengan melihat kurikulum yang ada yang diterapkan di Universitas Borneo Tarakan. Pada slide berikut bisa dilihat. Mohon operator. Bapak Ibu, kita sudah memiliki kurikulum pendidikan perguruan tinggi, dalam hal ini adalah kurikulum UBT yang
penyusunannya dulu memperhatikan KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai Permen 44 tahun 2015. Kurikulum kita juga memperhatikan kesepakatan forum program studi sejenis dan juga memperhatikan visi misi Universitas Borneo Tarakan, juga kita memperhatikan keterampilan atau kecakapan abad 21 yang dibutuhkan bagi lulusan Universitas Borneo Tarakan. Kalau dilihat dari sisi kurikulum ini, apa sih yang berubah? Sesungguhnya yang lain tidak mengalami perubahan kalau dilihat dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Yang berubah di mana? Yang berubah di SN-Diktinya, di Standar Nasional Pendidikan Tingginya. Dalam hal apa? Kalau kita lihat ke dalam isinya, yang berubah itu adalah pada prosesnya. Bisa dilihat pada slide berikut. Kalau kita kaji dari metode dan bentuk pembelajarannya, sebenarnya dari sisi metode tidak ada perubahan kebijakan di sana. Yang ada perubahan adalah pada bentuk pembelajarannya. Bentuk pembelajaran penelitian, pengabdian, seminar, kuliah, responsi, dan praktikum itu pada kebijakan yang terdahulu, Permendikti 44 hanya itu, gitu ya. Tapi kemudian di Permendikbud nomor 3 ditambah dengan bentuk pembelajaran magang, pertukaran pelajar, pelatihan militer, dan wirausaha. Inilah yang mengalami perubahan dari sisi bentuk pembelajarannya. Selanjutnya, kalau kita lihat di slide berikutnya, kalau kita lihat slide berikutnya, kalau kita lihat lokasi bagi penerapan bentuk pembelajaran dan beban pembelajarannya, sesungguhnya ada beberapa perubahan. Kenapa demikian? Karena bentuk-bentuk pembelajaran tersebut bisa dilakukan di dalam prodi itu sendiri dan di luar prodi. Yang di luar prodi itu bisa pada PT yang lain atau pada lembaga non-PT. Di luar prodi pun bisa prodi yang sejenis dan bisa prodi yang tidak sejenis. Sehingga di sana ada kewajiban yang di dalam PT, tapi prodi yang tidak sejenis itu adalah 20 SKS. Sedangkan di luar PT atau di lembaga non-PT ada kewajiban 40 SKS yang harus dibebankan kepada mahasiswa. Apakah kemudian pertanyaannya adalah 20 SKS dan 40 SKS itu menjadi maksimal? Nanti kita lihat pada slide berikutnya. Silakan slide berikutnya. Dari Permendikbud yang ada, saya coba melihat atau menyajikan alternatif model dari Merdeka Belajar tersebut. Yang pertama adalah bahwa lokus kegiatan beban belajar tadi dilakukan di kampus dan di dalam prodi itu sendiri dengan tambahan wajib penelitian dan pengabdian. Ini artinya apa? Model ini adalah model yang sama dengan yang sudah kita terapkan saat ini. Jadi tetap di dalam kampus sendiri dan di dalam prodi itu sendiri, dan kewajibannya adalah penelitian serta pengabdian. Ini kalau kita lihat dari pasal 14 ayat 6 dan 8 dan pasal 18 ayat 1 poin A. Selanjutnya silakan model berikutnya. Maaf, model kedua. Lewat kayaknya.
Oke. Yang berikutnya adalah kalau kita lihat pasal berikutnya, pasal 18 ayat 3 poin B. Nah, di sana beban pembelajaran itu dilakukan pada lokus atau pada lokasi di dalam kampus, tetapi tidak hanya di dalam prodi. Artinya di dalam kampus, di dalam prodi, dan ditambah di luar prodi. Nah, ini kalau kita lihat ada 20 SKS sesuai dengan ketentuan tadi, 20 SKS itu beban pembelajarannya dilaksanakan di program studi lain yang ada di dalam kampus itu. Dengan tetap tambahan kewajiban melakukan penelitian dan pengabdian. Sedangkan model yang ketiga, lanjut. Model yang ketiga, dengan memperhatikan pasal 18 ayat 3 huruf C, itu sangat jelas selain yang 20 SKS di luar program studi dalam kampus tadi, masih harus ditambah lagi kegiatan atau beban pembelajaran di luar kampus UBT, bisa di prodi yang sama atau di prodi yang berbeda, serta di lembaga lain yang non perguruan tinggi. Dengan jumlah SKS 40 SKS. Pertanyaannya kemudian, apakah 40 SKS itu wajib? Maaf Pak WR, karena Prof. Nizam akan segera meninggalkan Iya, baik. Ini sebentar lagi saya langsung rangkum. Baik. Saya kira lanjut Mas Sigit, dari model-model yang ada itu jika ingin diterapkan, kita ada problem bahwa mahasiswa kemampuan ekonominya juga bisa kita harus perhatikan, ada masalah di sana. Kita satker, kita punya sistem keuangan yang kurang fleksibel, yang masih kaku, saya kira gitu. Terus kita PT yang berada di perbatasan yang aksesnya terhadap PT lain dan lembaga non PT itu juga sangat rendah. Terus kemudian siakat dan PDDikti kita juga harus mengalami perubahan. Ini adalah problem-problemnya. Sehingga apa yang harus kita lakukan kemudian adalah kita membuat langkah strategis agar implementasi Merdeka Belajar ini bisa kita lakukan. Yang pertama adalah yang seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita memberikan pemahaman dulu tentang Merdeka Belajar, kemudian nanti kita akan melakukan pengkajian kurikulum, sesegera mungkin melakukan pengkajian kurikulum, apa yang akan berubah, terus kemudian hasil kajian kurikulum oleh fakultas dan program studi nanti akan dibawa ke dalam sebuah workshop, dan pada akhirnya nanti kita akan berusaha untuk merevisi kebijakan dan pedoman yang ada di Universitas Borneo sehingga akhirnya implementasi Merdeka Belajar di UBT bisa realisasikan dengan baik. Nah, tentu contoh-contoh yang tadi dijabarkan oleh Pak Dirjen itu sangat membantu kita dalam perumusan kebijakan ini. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak WR. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelum karena Prof. Nizam akan segera meninggalkan forum ini, saya perkenankan saya untuk memberikan ada pertanyaan Prof dari teman-teman ini yang sudah masuk sebelumnya. Satu pertanyaan saja, mungkin ini merangkum semua pertanyaan yang diberikan teman-teman. Ini adalah bagaimana cara memastikan kebijakan kampus Merdeka Belajar ini bisa sustainable, berkelanjutan di UBT ini, mengingat UBT ini adalah PTNB dengan keadaan geografi yang jauh dari tempat lain, kemudian juga ada keterbatasan fasilitas, terutama laboratorium, dan juga keterbatasan dalam anggaran. Mungkin itu saja Prof, pertanyaan yang bisa saya rangkum dari pertanyaan teman-teman ini. Mohon pencerahannya Prof. Terima kasih. Jadi begini, Kampus Merdeka Belajar karena tadi yang saya sampaikan ke new normal dan masa pandemi,
tentang Kampus Merdeka Belajar, itu sebetulnya kita membuka ruang belajar siswa luas. Kita memaknai kurikulum itu seperti definisi Kelly, bahwa kurikulum itu adalah seluruh pengalaman yang dialami oleh mahasiswa, mulai dari masuk sampai dia menjadi seorang sarjana. Baik itu di dalam kelas, di laboratorium, di perpustakaan, maupun di semesta pembelajaran, yaitu di tempat kerja, di industri, di masyarakat, melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, itu semua adalah bagian dari kurikulum. Jadi kita jangan melihat kurikulum sebagai kumpulan mata kuliah, oh dosen A sudah mengajar ini, oh dosen B sudah mengajar ini. Sudah selesai menjadi sarjana. Terus kita pada learning outcomes, capaian pembelajaran. Seorang sarjana pertanian itu harus bisa apa sih? Seorang sarjana teknik itu harus bisa apa sih? Nah, untuk bisa tadi tidak harus di dalam ruang kelas. Kalau seorang mahasiswa teknik, dia belajar tentang heat exchanger di misalnya perusahaan industri baja, itu justru yang dia peroleh jauh lebih banyak dibandingkan dengan oleh di dalam kelas, dari papan tulis dan PowerPoint dosen. Ketika mahasiswa magang tadi, dia bisa dipetakan selama magang tadi akan mendapat kompetensi apa sih? Katakanlah dia di perusahaan batubara, tambang batubara. Apa di sana yang akan dia pelajari? Oh, tentang ekskavasi, oh tentang manajemen logistik, oh tentang proses, oh tentang storage dan sebagainya. Kita lihat dia mahasiswa teknik geologi misalnya, 90% dari apa yang dialami tadi, kompetensi akan diperoleh dari mata kuliah A, B, C, D, E, F, G. Ya sudah, itu kita transformasikan tidak lagi di ruang kelas, tapi di tempat industri batubara tadi. Dengan begitu dia mendapatkan pembelajaran bukan dari papan tulis, bukan dari slide PowerPoint-nya dosen, tapi dari lapangan. Dosen tetap membimbing, dosen tetap melakukan asesmen untuk memastikan kompetensinya diperoleh. Sekarang kompetensi yang diperoleh itu justru langsung dengan experience, dengan pengalaman. Sehingga dia akan mempunyai kompetensi yang jauh lebih tinggi, kompetensi yang jauh lebih nyata ketika dia melakukan kegiatan tadi. Apakah itu akan membebani biaya pada mahasiswa? Saat ini kita sudah bekerjasama dengan 144 BUMN secara nasional di bawah Forum Human Capital Indonesia (FHCI) melalui program mahasiswa magang bersertifikat. Mahasiswa bisa 6 bulan sampai 1 tahun BUMN, itu bahkan mendapatkan hak dia sebagai intern, sebagai mahasiswa yang magang, mendapatkan sertifikat, dan nanti kalau mahasiswa itu memang cocok dengan perusahaannya cocok dengan si mahasiswa tadi, dia bisa direkrut oleh perusahaan itu. Dengan begitu kita akan nyambung antara hulu dan hilir. Kemudian misalnya mahasiswa membangun desa, kita sudah bekerjasama dengan Menteri Desa. Ada 72.000 desa yang saat ini setiap tahun diberikan dana desa 1 miliar. 27.000 desa diantaranya itu masih desa tertinggal. Kalau itu kita keroyok bersama-sama, mahasiswa kita terjunkan di sana, 27.000 desa, masing-masing desa kita terjunkan 5 mahasiswa saja. Itu sudah 150.000 mahasiswa bisa terjun ke sana. Dan ketika mahasiswa itu mendampingi di desa tadi, tentu dia mendapatkan bantuan dari program dana desa tadi. Ini juga kita bahas dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Kementerian Keuangan, bagaimana sebagian dari dana desa tadi digunakan untuk membiayai mahasiswa tadi ketika mendampingi di desa tersebut. Jadi tidak akan menimbulkan tambahan biaya bagi mahasiswa. Bagaimana dengan pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi? Bisa juga pembelajarannya melalui daring, meskipun itu bukan tujuan utamanya ya. Tujuan utamanya itu untuk merajut Kebhinneka Tunggal Ikaan. Kalau mahasiswa sekarang ini dari UBT, dia belum pernah melihat kehidupan di Jakarta misalnya. Melakukan pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi di Jakarta, misalnya bekerjasama dengan UI, bekerjasama dengan UPN veteran dan sebagainya. Melalui pertukaran itu mahasiswa akan mendapatkan pengalaman baru. Nanti UKT-nya bagaimana? Ya dengan perjanjian antar perguruan tinggi. Kalau nanti kita ngirim 5, nerima 5 kan tidak menambah mahasiswa kita, tidak menambah mahasiswa mitra kita.
Dengan begitu tidak perlu ada pembayaran UKT, masing-masing membayar di UKT-nya di kampusnya masing-masing. Bagaimana dengan biaya tenaga? Galang dari CSR, kita galang dari berbagai pendanaan kreatif yang lain. Kemudian juga untuk mahasiswa melakukan kegiatan kemanusiaan, banyak sekali lembaga-lembaga internasional maupun dalam negeri yang punya program-program untuk kemanusiaan ini. Mahasiswa dengan terjun ke sana itu mereka malah mendapatkan uang saku ya. Kalau di Amerika kita kenal ada Peace Corps, di mana mahasiswa itu 1 semester sampai 1 tahun bekerja di Ethiopia, di negara-negara yang sedang perang dan sebagainya, justru mereka mendapatkan pengalaman, mendapatkan manfaat, dan juga mendapatkan uang saku dari kegiatan tersebut, fully cover. Jadi hal-hal semacam itu memang harus membuka. Jadi sekarang perguruan tinggi harus terbuka dan membuka diri pada dunia nyata. Dengan begitu perguruan tinggi menjadi mata air. Link and match yang selama ini kita gaung-gaungkan itu akan menjadi nyata. Ketika mahasiswa magang di industri tadi, karena dia dibimbing oleh dosennya, dosen jadi tahu permasalahan industri. Dosen bisa mengalirkan hasil penelitiannya ke industri. Sebaliknya, problem-problem dari industri bisa menjadi ide dosen untuk melakukan penelitian. Kemudian juga kerjasama antara perguruan tinggi dengan industri tadi akan lebih erat lagi. Baik industri lokal, industri nasional, maupun multinasional bisa kita gandeng. Jadi kita harus saling membuka dan saling mengisi satu dengan yang lain. Jadi itu tujuan dari Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Sekali lagi, kurikulum jangan dimaknai sebagai kumpulan dosen mengajar. Tapi pengalaman yang oleh mahasiswa, baik melalui pengajaran langsung dari dosennya, melalui bimbingan dari dosennya, melalui pengalaman dia di industri, di masyarakat, pengalaman dia mewujudkan ide-idenya, itu yang penting, sehingga mereka menjadi manusia yang siap menghadapi dunia yang penuh dengan ketidakpastian, lapangan kerja yang akan hilang dari anak McKinsey itu dalam lapangan kerja ini sudah hilang, digantikan oleh potensi lahirnya lapangan kerja baru, dan 10 juta diantaranya itu saat ini belum kita ketahui seperti apa pekerjaan itu. Nah, kalau kondisi seperti itu, bagaimana kita mendidik atau menyiapkan adik-adik mahasiswa dalam ruang-ruang yang sempit, dalam ruang-ruang kurikulum yang kaku, dalam ruang-ruang yang rigid. Sehingga disinilah prinsip dari Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, selalu ditanyakan bagaimana juknis juklaknya. Ini namanya merdeka. Saya yakin Pak Rektor pasti menjadi penjamin mutunya. Karena setiap rektor pasti punya mimpi, punya visi, dan tujuan adalah lulusannya menjadi insan-insan yang unggul, insan-insan yang kompeten, insan-insan yang kompetitif. Sehingga kami yakin dan kami berikan mandat pada Pak Rektor untuk merancang program ini menjadi program yang bermanfaat bagi mahasiswa kita untuk menjadikan mereka sebagai generasi yang unggul. Ini sejalan sekali dengan fondasi pendidikan nasional kita. Ki Hajar Dewantoro seabad yang lalu mengatakan tujuan pendidikan itu adalah menyiapkan, menghasilkan insan merdeka yang berbudaya. Insan merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro ada 3 hal. 1, mampu berdikari, dia bisa berkarya dengan kemampuannya sendiri. Kedua, tidak bergantung pada orang lain. Dan yang ketiga, mampu merancang hari esoknya sendiri. Nah, itulah prinsip dari Kampus Merdeka, menyiapkan mahasiswa menjadi insan merdeka, insan yang mandiri, berdikari, insan yang tidak bergantung pada orang lain, dan insan yang dapat merancang hari esoknya sendiri. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Pak WR dan penanya, Pak Rektor. Mudah-mudahan UPT bisa melakukan transformasi ini dengan baik. Saya yakin dengan semangat kerja kita semua, semangat gotong royong kita semua, dan semangat kita untuk maju, insya Allah kita bisa. Kita sudah buktikannya, dan insya Allah kita bisa lebih baik lagi ke depan. Terima kasih, saya mohon maaf sekali lagi, karena harus ke ruang Vikon yang lain, memimpin rapat. Jadi mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof. Nizam atas kehadirannya.
di Oh ya, tadi tentang video PDD dan sebagainya sudah Ya, kita sesuaikan. Jadi mahasiswa yang di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi itu juga sudah kita sesuaikan. Jadi mahasiswa yang misalnya mengambil kegiatan magang di sana nanti bisa dimasukkan ekivalen dengan mata kuliah apa atau ekivalen dengan kompetensi apa, nilainya apa, itu sudah bisa dilakukan. Termasuk mahasiswa mengambil mata kuliah di perguruan tinggi lain juga bisa diakomodasi di dalam PDD kita. Jadi sudah masuk di dalam sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Nizam. Kami dari Universitas Borneo Tarakan mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kami bisa menerapkan kebijakan ini dengan baik dan bisa lebih maju lagi dari universitas lain yang ada di wilayah kami ini. Terima kasih Prof. Kita bisa lanjut. Ada beberapa pertanyaan. Saya bagi dulu ke dalam 2 sesi. Sebetulnya ada pertanyaan yang sudah diberikan kepada kami di sini. Cuma mungkin untuk sesi pertama ini kami beri dulu kesempatan yang live. Mungkin karena Prof. Nizam sudah akan meninggalkan, ke Pak Adi saja pertanyaannya. Oke, silakan gunakan fitur raise hand bagi yang ingin bertanya, silakan. Bu Ivi, izin Bu Ivi. Ya, silakan. Baik, makasih. Kalau bisa Bu Ivi, tadi saya kira presentasi Pak Adi itu banyak yang menarik dan belum tergambarkan secara keseluruhan. Kalau boleh Pak Adi melanjutkan lagi sedikit di beberapa poin penting tadi, terutama tahapan-tahapan agar kita bisa lebih bisa lebih memahami arah kebijakan, khususnya menyangkut kebijakan akademik gitu, di saat nanti kita menghadapi pandemi dengan metode Merdeka Belajar ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yahya. Nanti karena tadi terburu-buru, jadi memang dipercepat. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan, biar ada 3 pertanyaan dulu. Setelah itu kita Pak Adi akan menjawab. Kalau tidak ada, untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Adi untuk menjelaskan lebih rinci tentang di PowerPoint yang tadi. Terima kasih. Mas, ya. Saya kira Mas ke model, Mas. Yang terakhir, Pak. Ya, yang, nah, itu. Nah, ini Pak. Ya, oke. Baik, saya kira di ketentuan pasal itu kan jelas. Artinya kalau contoh praktek pekerjaannya, contoh praktek pembelajarannya, bentuk pembelajarannya tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Nizam, sangat banyak dan sangat variatif. Nah, hanya saja di ketentuan Permendikbud itu kan jelas. Nah, kalau kita tidak mengikuti itu biasanya kan susah. Kalau di PT berbadan hukum sih nyaman aja, mereka langsung merubah rektornya dengan keputusan ini selesai dan sebagainya. Tapi di kondisi kita yang satker ini kan mengalami kesulitan kalau kita tidak mengikuti ketentuan yang ada. Nah, di pasal 14 dan 18.1A itu sudah jelas menyatakan bahwa boleh kita hanya menyelenggarakan pendidikan selama Merdeka Belajar ini cuma di program studi sendiri saja, gitu, di kampus itu saja, dengan ketentuan bahwa yang penting di sana ada penelitian, ada pengabdian. Ini kalau melihat ini, jadi ya sudah, artinya ini sebuah pilihan yang memang paling minimal gitu. Nah, berikutnya kalau Mas pindahkan anunya Mas ke berikutnya, modul berikutnya. Mas Sigit. Next. Mas Sigit mana ini?
Oke. Sebentar Pak, lagi di Oke, model 2, Pak. Model 2. Ya ini. Oke. Baik. Nah, ini kalau kita tambahkan melihat pasal 18 ayat 3. Jadi di sana ada tambahan 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Setara dengan 20 SKS. Tapi tetap tadi yang namanya penelitian dan pengabdian itu menjadi wajib. Harus dilakukan. Nah, 20 SKS itu di mana? Bisa di luar program studi yang ada di dalam kampus kita sendiri. Yang ada dalam kampus kita sendiri. Misalnya dari Fakultas Pertanian, Agribis, terus ngambil mata kuliah manajemen gitu di di manajemen ekonomi, Fakultas Ekonomi. Nah, itu dalam pasal itu disebutkan begitu, 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Artinya apa? Jadi kayaknya seperti fix gitu ya, angka 20 SKS itu gitu. Tidak minimal, tidak juga dijelaskan sebagai maksimal. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kapan melakukannya? Dalam model ini saya melihatnya lebih tepat kalau ditaruh di tahun ketiga. Di tahun ketiga, setelah dia memperoleh pemahaman dasar di program studinya. Gitu. Di program studinya sudah menguasai, baru dia ingin menambah pemahaman, pengetahuan, sikap, keterampilan, dan sebagainya di program studi lain untuk memperkuat kompetensi dia, kompetensi mahasiswa. Terus di model ketiga, lanjut ya, oke. Di model ketiga ini, kalau kita mengakomodir pasal 18 ayat 3C. Nah, ayat 3C itu sudah jelas. Jadi kita harus menambahkan lagi 40 SKS. 40 SKS. Di mana? Harus di luar kampus UBT yang 40 SKS ini. Harus di luar kampus UBT. Kalau tadi misalnya yang di dalam, kalau kita misalnya di luar program studi, bisa enggak di kampus UBT saja gitu? Bisa, di STP misalnya, kalau mau belajar dengan pola kewirausahaan, misalnya seperti itu. Nah, sekarang yang 40 SKS-nya harus di luar UBT. Di luarnya itu di mana? Bisa di program studi lain, di kampus lain, di program studi lain, atau di kampus lain, di program studi yang sama. Atau bisa di lembaga non-perguruan tinggi, misalnya di BUMN, mungkin di UKM, dan lain sebagainya. Nah, lantas 40 SKS ini wajib nggak? Nah, di sana di peraturan itu disebutkan bahwa maksimal 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Maksimal, cuma sayangnya kalau dia bunyinya maksimal 2 semester atau maksimal setara dengan 40 SKS, berarti bisa 20 SKS. Karena maksimalnya adalah 40 SKS. Nah, tetap juga kita menerapkan belajar di program studi di dalam kampus sendiri. Nah, model ketiga ini harusnya dilakukan di tahun kedua dan tahun ketiga. Ya sudah. Tahun kedua itu sudah mulai kita melakukan pembelajaran di luar program studi di dalam kampus kita sendiri. Nah, inilah. Ini pilihan, artinya kita bisa merumuskan di program studi nanti sesuai dengan kemampuan masing-masing, terus sesuai dengan tadi macam-macam metode tadi. Oh, kalau gitu bisa kok kita dengan 20 SKS kerjasama dengan universitas lain, kan kita punya mitra yang bisa daring. Tapi ya daring saja gitu. Saya seperti itu, tidak memberikan pengalaman baru terhadap suasana akademik di tempat lain atau suasana kehidupan di tempat lain. Baik, nah dari model-model ini silakan nanti fakultas atau program studi mengembangkannya sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Lanjut, nah untuk bisa fix
karena kita juga dihadapkan dengan permasalahan, dan kalau permasalahan ternyata siakatnya di PDDikti persoalan administrasi akademik tidak masalah, tapi di kita kan harus kita perbaiki dulu. Ya, di siakat kita gitu, karena kita mentransfer data dan sebagainya itu dari siakat ke PDDikti. Itu harus kita perhatikan. Kemudian persoalan keuangan tidak ada masalah sih tadi katanya menurut Prof. Nizam kan, karena kita bisa kerjasama, bisa daring, bisa macam-macam itu. Tetapi ketika pengalaman kita selama ini melaksanakan KKN itu kan di luar. Selama ini siapa yang biayai? Mereka membiayai sendiri. Bagi kita yang satker, kita tidak bisa membiayai mereka ketika berangkat ke lokasi atau ke tempat belajar yang lain, fokus pembelajaran yang lain. Jadi ini juga harus kita perhatikan, tetap saya seperti itu. Kenapa? Karena UKT perubahannya bukan sesuatu yang mudah. Kecuali memang seluruh pembiayaan terkait dengan implementasi dari Merdeka Belajar ini, seluruh pembiayaannya ditanggung dan dimasukkan dalam perhitungan UKT. Itu akan sangat lebih memudahkan. Yang lain, ya mungkin metode daring untuk kerjasama dengan prodi dan universitas lain itu lebih efektif buat kita, buat mahasiswa kita. Kenapa? Karena kita memang memiliki akses yang rendah terhadap perguruan tinggi yang lain. Kalau seperti di Malang misalnya gitu, dari UM pindah ke Brawijaya misalnya, itu kan cuma ya jalan kaki pun bisa gitu ya. Nah kita kalau nggak naik pesawat, nggak naik kapal pergi ke Sulawesi, pergi ke ya, kan ini juga harus kita perhitungkan secara matang gitu kan. Nah kemudian ya sudahlah kalau gitu kita kuliah saja di tetangga kita sebelah misalnya, di Setie misalnya, di luar kampus kan sudah itu, tapi tidak di luar daerah misalnya gitu, misalnya seperti gitu. Baik, nah untuk bisa agar kebijakan yang kita keluarkan nanti bisa memperhatikan ini semua, maka kita butuh tahapan. Nah, kita lihat di slide berikutnya ini. Mas Sigit, silakan slide-nya, Mas. Nah, di slide ini kan, ini sebenarnya sumbernya, kalau ini tidak bisa saya baca, sumbernya adalah hasil dari Zoom meeting yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi kita memberikan pemahaman bersama dulu atas apa itu Merdeka Belajar, itu tahap pertama, dan ini sudah yang kedua dengan melibatkan narasumber dari luar, yang dalam hal ini adalah PLT Dirjen Dikti. Terus kemudian setelah ini nanti kita fakultas prodi harus melakukan berbagai macam kajian, dan ini harus dilakukan secara cepat. Kita mau Merdeka Belajar. Kajiannya tentang apa? Ya kaitan dengan visinya universitas, terus mana mata kuliah yang akan dengan bentuk pembelajaran yang lain, gitu ya. Terus mana mata kuliah yang harus bisa ditawarkan ke prodi lain, apa bebas saja sebebas-bebasnya, gitu ya. Anda perlu ditawarkan, artinya sudah siapa yang sangat top, itulah yang menjadi tujuan si mahasiswa, misalnya seperti itu. Kalau seperti itu, apakah nggak penuh atau numpuk pada satu dosen atau pada satu mata kuliah, itu nanti harus dipertimbangkan. Terus kajian tadi, penyetaraan SKS, kita sudah kasih relawan pergi sana, misalnya pergi sini, tapi mau kita masukkan ke bentuk SKS seperti apa gitu. Ini juga harus dilakukan dulu gitu. Terus kajian bentuk pembelajaran yang sesuai, terus penerapannya tadi di semester berapa atau di semester 1 sudah mulai, gitu, atau semester 2 dan sebagainya, tadi lihat di model itu, dan silakan untuk kreatif. Terus kajian tentang dosen pembimbingnya, karena itu harus diarahkan oleh pembimbing, dan termasuk kajian lembaga mitra, lembaga kerjasamanya, dan skema yang dihasilkan oleh program studi dan prodi nanti seperti apa, dan itu nanti yang kita bawa ke sebuah workshop agar kita bisa
merumuskan kebijakan secara umum di tingkat universitas yang bisa memayungi Merdeka Belajar pada masing-masing fakultas dan program studi. Dan konsekuensi dari ini semua pasti kita akan melakukan revisi atas kebijakan-kebijakan yang sudah ada, termasuk pedoman-pedomannya. Dan termasuk juga kalau penjaminan mutu standarnya juga harus mengalami perubahan. Kalau tahapan itu sudah kita lakukan, barulah kemudian kita bisa mengimplementasikan Merdeka Belajar secara utuh. Kalau sekarang ini bisa kita Merdeka Belajar seperti yang disampaikan oleh Prof. Nizam tadi, tetapi kan belum bisa secara utuh dan belum didukung oleh sebuah kebijakan yang aman buat kita semua. Terus misalnya dosen pembimbing kalau tadi ngajar, berarti dia hitung pertemuan SKS-nya. Tapi kalau nanti membimbing praktek atau magang di tempat lain, menghitungnya seperti apa? Apakah itu dihitung pertemuan atau dihitung dengan honor yang lain semacam PKE dan sebagainya? Saya kira itu secara lengkapnya. Mohon maaf tadi saya memang sudah bicara dengan Bu Ipi. Kalau kita harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Prof. Nizam, sehingga saya mengalah untuk itu, biar kita bisa punya pengalaman yang lebih baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adi. Karena waktu kita tinggal 3 menit lagi, kita berusaha untuk online. Sebelum kita tutup, meskipun teman-teman saya yakin masih banyak lagi pertanyaan yang masuk ke kami saja sangat banyak. Tapi karena ini waktunya dibatasi 3 menit, mungkin saya akan rumuskan saja apa hasil pertemuan kita hari ini. Jadi poin yang penting yang kita dapat pada pertemuan hari ini adalah, ini poin yang dari Prof. Nizam, bahwa kurikulum adalah seluruh pengalaman yang dialami mahasiswa dari awal dia masuk kuliah sampai dengan akhir. Jadi bukan sekedar kumpulan mata kuliah. Tetapi meskipun bukan kumpulan mata kuliah, tetap saja kita perlu merumuskan seperti apa kebijakan yang bisa memayungi keseluruhan kebijakan tersebut, sehingga nanti secara administrasi kita masih tetap baik, kemudian juga kita bisa menjalankannya dengan berkelanjutan, tidak hanya sekedar eksidental atau hanya berkala kapan-kapan kita buat, tidak seperti itu, tetapi sudah berpola dengan baik. Sehingga ada beberapa persiapan yang saya bisa ambil yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah dari sisi dosen. Dosen itu diminta untuk bisa lebih kreatif, kemudian mencari bentuk-bentuk pembelajaran yang memang lebih menarik, yang bisa memberikan pengalaman belajar yang lebih banyak kepada mahasiswa, bukan hanya sekedar berada di dalam kelas. Kemudian dari segi institusi, baik universitas maupun fakultas, kita juga harus bisa lebih aktif mencari mitra dan juga terutama untuk dana untuk membiayai berbagai kegiatan ini, sehingga tidak akan ada kemungkinan bahwa kita bisa mendapatkan lagi akses yang lebih banyak ke lembaga-lembaga lain. Kemudian dan yang lebih penting sekali adalah bagaimana kita harus mempersiapkan mahasiswa kita sendiri untuk bisa menghadapi berbagai metode pembelajaran yang baru tersebut. Jadi mulai dari soft skill, mental, dan fasilitas, kita pun harus mencoba untuk bisa lebih baik lagi. Tetapi satu hal yang saya bisa catat di sini adalah bahwa jangan pernah terpaku bahwa mahasiswa itu tidak mampu untuk melakukan apa yang kita ingin lakukan gitu. Jadi anggap saja mahasiswa ini bisa, mahasiswa ini mampu, sehingga kita tidak terpaku kepada pola pikir yang menyatakan bahwa mahasiswa kita ini berasal dari luar daerah yang terpencil, tidak memiliki kemampuan dan sebagainya. Jadi mungkin pola pikir seperti itu yang harus kita tekankan juga kepada mahasiswa, sehingga menurut Prof. Nizam tadi kita bisa mempersiapkan mahasiswa untuk berdikari, tidak bergantung kepada orang lain, dan mampu menyiapkan hari depannya sendiri. Mungkin itu yang bisa saya beri simpulkan pada kesempatan hari ini.
Saya akan kembalikan kepada MC bahan untuk hari ini. Presentasi akan saya share dari grup ataupun nanti kita akan masukkan ke dalam Google Drive. Kemudian recording ini juga akan kita masukkan ke channel Galeri UBT. Mungkin itu saja. Terima kasih atas peran teman-teman yang telah hadir hari ini. Terima kasih kepada Pak Rektor dengan Pak Adi sebagai narasumber. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Ivi Fitria selaku moderator pada webinar hari ini. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, perlu kami informasikan juga, acara webinar ini akan ada sertifikat yang akan diberikan setelah peserta mengisi feedback yang ada di link pada chat atau di grup WA yang tersedia. Dan nantinya sertifikat akan dikirim melalui email masing-masing peserta. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kembali kepada narasumber kita yang terhormat Profesor Insinyur Nizam, MSc, DIC, PhD. Terima kasih juga kepada Rektor Universitas Borneo Tarakan, Profesor Dr. Adri Paton, MSI, dan Wakil Rektor Bidang Akademik UBT, Bapak Insinyur Adi Sutrisno, MP, dan juga terima kasih kepada moderator Ibu Dr. Ivi Fitria, dan seluruh peserta webinar UBT pada kesempatan kali ini. Demikian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.